Ya, sudah terlihat ya. Nah, data yang saya input adalah sama dengan yang tugas kemarin. Jadi kali ini kenapa saya masukkan data yang sama biar kita bisa membedakan hasil antara di KJI, ya, di KJI maupun di Excel. Nah, formnya seperti ini. Saya buat formnya itu mirip seperti di MKJI. Silakan kali tidak harus, ya pasti formatnya seperti ini, tapi terkait dengan lebarnya dan lain-lain silakan ya, bebas. Kemudian untuk formnya sendiri bebas juga. Beberapa waktu yang lalu, tahun-tahun sebelumnya itu teman-teman banyak ya, banyak macamnya. Ada yang dibuat formnya itu satu-satu seperti ini, ada yang buat formnya itu satu sheet itu bisa buat 5 form ya, 1 sampai 5 form. 1 sampai 5 form terserah ya, terserah. Yang penting ya, yang penting antar ini ada peringatan kurang lebih 10 menit lagi akan keluar ya. Nanti tolong teman-teman join di link yang sama. Oke, saya lanjut. Jadi tadi ya, kembali ke form tadi, silakan ya. Yang penting form 2, form 4, form 3 kalau emang ada, form 5 itu, form 5 ini otomatis. Form 4 pokoknya semua antar form ini ngeling ya, ngeling rumusnya. Itu. Jadi tugas yang pertama ya, jadi tugas yang pertama sebelum saya share, sebelum saya kasih tugas datanya. Tugas yang pertama adalah silakan buat form ya, formnya seperti ini, form 1, form 2, form 3, form 4, form 5 ya. Dengan seperti ini silakan buat formnya dulu. Itu tugas yang pertama. Yang kedua, setiap sel, setiap kotak ya, silakan diinput rumus bagi yang perlu diinput rumusnya, tidak semua. Seperti ini kan tidak perlu, ini kan juga tidak perlu. Nanti akan saya tunjukkan mana aja yang harus diinput rumusnya. Itu tugas yang kedua. Tugas yang ketiga, kalau memang sudah semua, maka silakan diinput data yang saya kasih ya, data untuk tugasnya. Itu ya, langsung saja ya, biar sampai sini ada pertanyaan? Ada, Pak. Tidak ada ya. Baik. Ini form 1 ya, form 1, sheet 1 seperti ini. Saya buat mirip seperti di MKJI. Ini semua ini tidak ada rumusnya ya. Saya blok aja. Ini kalau ada rumusnya akan saya tunjukkan. Ini tidak ada rumusnya, silakan dibuat seperti ini. Tidak ada rumusnya, silakan ditulis manual. Ini pun manual ya. Yang kedua adalah fase sinyal. Ini kita bahas satu-satu, satu dulu. Kalau ada pertanyaan langsung ditanyakan ya. Audionya langsung di-on-kan, jadi nggak perlu chat ya, biar nggak terlalu lama bacanya. Langsung ditanyakan langsung aja, audionya di-on-kan. Bagian yang kedua di form 1 adalah fase sinyal. Nah, fase sinyal ini ada 4 fase ya, ada 4 kotak ya. Pak, kalau misalkan 5 fase seperti apa ya? Silakan dibuat 5 kotak. Ya. Apakah ada? Ya, mungkin aja ada. Ya, tapi untuk tugas yang saya berikan itu 4 fase. Ya, 4 fase. Silakan buat 4 dulu aja, tidak apa-apa. Buat 4 kotak ya, 4 kolom ya, 4 kolom. 4 kolom 1 untuk fase 1, fase 2, dan seterusnya. Nah, gambarnya seperti apa? Kalau dikaji itu langsung enak, tapi kalau di Excel kita harus buat manual. Ya, bisa buat garis seperti ini atau pakai AutoCAD yang mudah. Ya. Panahnya ya seperti ini contohnya ya. Ini contoh panahnya. Kalau seperti ini itu berhenti, berarti fase 1 itu fase yang jalan adalah fase yang dari selatan. Ini contoh pergerakan, tidak ada yang belok kiri. Ini tidak belok kiri ya contohnya. Ini contoh aja. Pasti kan ada belok kirinya. Yang paling enak di AutoCAD sih, ya di AutoCAD atau mungkin ada software yang lain. Kalau di Word atau di Excel itu kan kita harus insert line satu-satu ya, jadi cukup lama. Nah, itu ya. Terus untuk angkanya apa aja yang dimasukkan? Ya sama seperti yang ada di KJI maupun di MKJI.
green-nya dimasukkan. Ya, green-nya dimasukkan, setiap fase dimasukkan di sini. Untuk intergreen-nya pun sama. Ya, untuk intergreen-nya pun sama. Pak, ininya perlu dimasukkan apa enggak? Ya enggak perlu sih. Kalau ada gambar lebih bagus. Ini kan karena terlalu lama saya buat gambarnya ya untuk kuliah ini, maka saya buat ini. Oh, fase 1 selatan yang jalan, ini utara jalan. Kan enggak jelas ini selatan ini mana aja, apakah ada yang belok kanan atau lurus saja, kan enggak tahu di sini. Lebih enak memang menggunakan gambar. Itu ya. Kemudian yang ada rumusnya ini. Ya, ini ada rumusnya. Seperti yang saya sampaikan di materi sebelumnya dan saya jelaskan juga di video ya, bahwa siklus cycle time ini C ini. Cycle time ini adalah total dari jumlah green ditambah jumlah intergreen. Ya. Jadi green total fase 1 sampai 4 ditambah intergreennya. Kita ada kotak-kotaknya, ada dasarnya nyala ya. Saya kira teman-teman paham. Kemudian waktu hilang ini ada di sini. Ya. Ini yang ini khusus untuk intergreennya. Sampai sini paham ya? Paham ya? Kemudian untuk yang bawah. Nah, yang bawah ya. Saya lanjut. Nah, itu tadi ini ya. Kemudian yang tengah ini apa, Pak? Yang tengah ini geometrik secara total pendekat. Ya, jadi kalau di MKJ itu total perempatan itu digambar di sini semua. Kalau ini kan hanya tanahnya aja gerakan. Kalau ini total semua. Ini saya masukkan sesuai dengan yang ada di contoh. Ini saya input sama ya, sama persis dengan yang ada di MKJ. Jadi ini tidak ada rumus sama sekali, ya. Median ya tidak ini sama seperti yang di MKJ. Dan Excel ini tidak saya share ya, kalian buat sendiri, ya. Kalian buat sendiri. Ini hanya saya tunjukkan ya untuk memberitahu apa aja yang harus diinput di Excel, kemudian bagaimana aja yang harus diinput rumusnya. Oke, kemudian lanjut ini saya isi sama seperti yang ada di MKJI, ya. Jadi lebar masuknya, lebar pendekat, belok kiri pun sama. Nah, form 2 ini form saya agak berbeda sedikit dengan form yang ada di MKJI. Form yang ada di MKJ itu LT dan LTR jadi satu. Yang form saya ini saya bedakan ya. Nggak masalah sebenarnya, jadikan satu juga nggak masalah. Kalau kalian ikut MKJ juga nggak masalah sih. Prinsipnya sama ya, yang di input nanti sama. Ini kosong semua. Ya, artinya di sini tidak ada rumus yang di input ya. Kalaupun ada ini ya, jadi kalian input yang di sini, otomatis yang di sini akan muncul semua. Kota pun sama, simpang pun sama. Ini nama kota dan nama simpangnya akan otomatis muncul semua. Dan ini juga sama. Ya, silakan dibuat link juga boleh. Nah, saya lanjut ke input ini. Ini yang penting ya. Jadi ini utara, selatan, timur, barat. Saya samakan dengan yang ada di contoh. Kecuali yang ini agak berbeda sedikit. Agak berbeda sedikit. Untuk yang ada LTOR-nya ini terisi, ya, khususnya yang ini. Yang tidak ada LTOR-nya atau LT aja, maka ini yang terisi. Nah, kemudian untuk input yang lain, LV, LT, yang utara, yang belok kiri berapa, itu ya sama semua. Saya kira ini tidak ada komentar. Ini saya sudah cek. Ini insya Allah sama. Ya, insya Allah sama dengan yang di MKJI. Ya, karena mungkin ada input beberapa angka atau mungkin selisih 1, 2 yang saya salah input itu mungkin ada. Tapi untuk yang kendaraan totalnya ini sama semua. Ya, Pak ada selisih sedikit. Ya itu wajar. Ya, seperti yang saya sampaikan bahwa di KJ dan di MKJ itu tidak pasti sama, pasti ada selisih sedikit, ya, pasti ada selisih sedikit 1, 2 nanti ada contohnya nanti selisihnya itu. Nah, kemudian yang diinput yang mana Pak? Yang ada rumusnya. Ini manual, ya, ini input manual, ini yang ada rumusnya. Nah, ini ada rumusnya. Ini pun ada rumusnya. Nah, saya kira kalau di nah. Ini bisa dikalikan 1 langsung, bisa dikalikan
bisa dikalikan atasnya sini. Ini kan nilainya 1. Bisa dikalikan langsung seperti ini, ya, atau dikalikan ikut selnya di sini. Bisa seperti ini. Ini kan dikalikan langsung 1,3, 1,3. Ini kalikan 0,2, ini kalikan 0,4. Bisa dibuat seperti itu. Kalau dibuat ngeling dengannya atasnya, jangan lupa di sini dikunci ya, seperti ini. Kenapa? Kalau nggak dikunci akan ketarik semua. Misalkan, ini saya hapus. Ini saya hapus. Ini, sebentar. Ini saya hapus. Ini saya hapus. Nah, ini akan ketarik semua di sini. Nah, ini yang akan kacau nanti. Saya kira teman-teman paham lah, ya, Excel. Nah, akan ketarik semua di sini. Maka kalau memang buat pakai ini, ya, maka harus dikunci ya, biar ini ditarik ke bawah pun tetap di sini. Ya. Pak, kalau misalkan dibuat 0,2 langsung ya silakan sih, ya. Misalkan ini dibuat langsung 0,2, ya. Ini misalkan dengan yang ada di sini, yang ini dikalikan 0,4 ya silakan. Ini lebih, kalau dirasa ini lebih mudah, lebih aman ya silakan ya. Paham ya? Bisa dipahami ya. Jadi yang ada rumusnya adalah bagian ini. Ya, bagian yang ini. Pak, apakah harus diwarnai? Ya silakan. Ini kan untuk memudahkan saya. Ini total saya kasih warna kuning. Yang ini saya kasih warna beda untuk menunjukkan bahwa ini yang saya input manual. Kemudian untuk yang ini jadi ini data manualnya, input manual. Kemudian ini perkalian dengan yang IMP ini, ya. Ini pun sama, dikalikan dengan IMP, antara ini dengan ini, ya. Ini pun sama, jangan lupa ini terlindung ya, terlindung 0,2, terlawan tuh 0,4. Ya. Nah, kemudian untuk kendaraan, ini total ya, total dari yang kendaraan. Ya. Jadi karena ini kendaraan, maka ini totalnya kendaraan. Kendaraan LV, tambah HV, tambah NC. Kemudian untuk yang ini ditambah bagian yang kanan. Saya kira kalau di Excel ini seperti ini, kemudian digeser ke kanan pun saya kira tidak masalah. Saya kira tidak masalah. Makanya pasti sama. Kecuali kalau ada yang ke hidden, ya teman-teman tolong diingat kalau ada yang ke hidden di sini, ya di hidden di sini di hidden ya, di mana di hide ya, maka akan berbeda nanti. Ya, jangan di hide ya. Ini totalnya yang terlindung ya. Yang ini totalnya yang terlawan. Ini total yang atasnya ya, 4. Kalau misalkan kalian ingin pakai yang form yang dari NKJI, hanya ada satu aja di sini LT atau LTR, maka totalnya ada 3 baris di atasnya. Total dari 3 baris di atasnya. Ini pun sama. Ya. Jadi ini sama dengan yang ini, sama dengan yang ini. Yang ini persis sama dengan yang ini, ya bedanya kalau ini totalnya ini, ya. Ini pun ya sama dengan yang bagian kanannya. Kemudian rasio belok, ya rasio belok adalah jumlah selisih antara jumlah kendaraan yang berbelok dibagi dengan jumlah kendaraan total. Contoh ya 0,05. Pak ini kok ada 2 ya karena saya buat 2 di sini LTOR dan LT, LTOR dan LT. Nah, contohnya ini nilainya 0, nilainya 0. Kenapa? Karena tidak ada LTOR. Kalau ada LTOR, nilainya 0,43. Silakan. Kalau kalian pakai yang di MKJI, biar tidak bingung, cuma satu aja, boleh. Ya. Saya kasih kebebasan ya. Kemudian untuk yang LT tadi, 0,05 dari mana? Selisih. Ya, saya masukkan aja rumusnya. Selisih dari yang terlindung, bukannya hanya terlindung sih. Pokoknya selisih jumlah kendaraan atau SMP yang belok kiri, karena ini belok kiri, dibanding ya atau dibagi dengan jumlah kendaraan totalnya. Ya. Ini contohnya 62 dibagi dengan 1234, hasilnya 0,05. Pak, kalau saya pakai yang kendaraan gimana? Boleh, ya. Ini intinya ini perbandingan ini dengan yang ini dengan yang ini itu sama semua. Saya kasih contoh, ini kan 0,05. Saya kasih contoh, misalkan saya pakai yang terlawan pun ini dibagi ini, maka hasilnya pasti 0,05. Ini sama semua ya. Saya pakai yang ini pun hasilnya sama, 0,05. Oke. Kemudian yang ini satunya belok kanan. Karena ini belok kiri, maka kita input yang di baris belok kiri. Ya. Kemudian untuk yang ini, kita input yang di belok kanan. 0,026 sama. Ya. Ini saya contohkan aja di sini, terlawan.
Ini tidak masalah sih. Saya ganti yang apa namanya, ini dibagi ini pun sama aja. Ya, sama aja. Biar kalian tidak bingung, silakan ambil salah satu ya. Kemudian ini kan bisa dikopas ini. Ya, ini pun hasilnya kan pasti sama ya. Karena otomatis ya selnya kan ngikuti ya, ngikuti dengan yang atasnya. Tetap tolong ini dicek ya. Karena kita apa namanya, kopas itu kalau nggak ngecek, kita nggak tahu ya salahnya di mana. Ini untuk yang belok kanan. Kemudian ini arus ini jumlah kendaraan yang tidak bermesin, tidak bermotor, tetap diinput. Apakah pengaruh? Pengaruh. Di mana di sini? Ya, ini rasio. Rasio UM dibagi MV atau kendaraan total di sini. Nah, karena satuannya kendaraan per jam, UM itu tidak ada IMP, ya. Kita kan tidak tahu ya IMP-nya sepeda, beca, yang lain misalkan ya, dokar misalkan atau yang lain itu jenisnya kendaraan ya, karena kendaraan per jam di sini, maka kita antara apa namanya penyebut dan pembaginya sama ya, kendaraan per jam. Jadi karena ini kendaraan per jam, maka di sini sama ya, ini juga pakai yang ya, UM dibagi MV, 4 dibagi 1499, ini 19 bagi R19, itu semuanya sama sampai bawah ya, semuanya sama sampai bawah, tidak perlu saya jelaskan setiap pendataan. Sampai sini paham untuk form 2? Halo, paham ya? Paham, Pak. Bentar, ini Usaha, saya Pak. ini sudah saya record ya. Saya ingat saya tadi sudah saya record. Muncul nggak di tampilan teman-teman? Record gitu. Apa, Muncul, Om? Pak. Muncul. Muncul ya. Oke. Muncul, Pak. Yang tadi yang masih berusaha tolong segera dipahami ya. Masih berusaha terus nih. Berusaha. Iya, Pak. Siap. Nah, Siap, Pak. sik 3. Alot, Pak. Sik 3 ini ada teorinya. Ya, sik 3 ini ada teorinya. Di materi yang lalu juga saya minta teman-teman skip ya, karena memang ini ada di MKCI ya teorinya. Ini teorinya dari mana? Dari jarak ya. Jarak, kecepatan kendaraan itu kecepatannya 10 ya. Idealnya 10. Kemudian jaraknya ini jarak dari stop lamp, kemudian dengan kendaraan yang arah setelahnya. Ya. Nah, ini saya butuh waktu sebenarnya untuk menjelaskan ini ya. Kemudian yang kedua, selain waktu, kita harus tahu jaraknya, jarak detailnya dari stop lamp sampai lebarnya stop lamp ditambah lebar zebra cross dan seterusnya. Nah, jadi yang harus kita input ini jika kita paham detail ukuran yang ada di simpang tersebut. Ya, itu. Sebentar, saya contohkan aja satu gitu ya. Share screen saya nggak kelihatan ya yang PDF ya. Nggak kelihatan ya yang PDF-nya. Kelihatan nggak yang PDF? Nggak ya? Enggak, Pak. Baik, sebentar saya coba stop share. Saya coba share screen yang lain. Ini saya contohkan ya. Saya contohkan. Nah, saya contohkan gini. Nah, yang harus kita tahu adalah jarak ini. Sebentar. Nah, yang harus kita tahu adalah ini. Jarak ini, stop line ini dengan ini misalkan kalau fase selanjutnya. Dengan jarak kendaraan stop line ini dengan ini. Nah, ini yang kita tidak tahu. Ya, kita tidak tahu detailnya. Lebarnya ini sampai sini berapa. Dengan yang potensi untuk crash ya. Dengan ini berapa. Kita tidak tahu. Ya. Jadi untuk form 3, saya pun biasanya men-skip ya, meloncati untuk form 3, kecuali kalau memang kita benar-benar tahu lokasinya dan perlu untuk diisi, maka kita isi ya. Tapi kalau kita tidak tahu detail
jaraknya, maka form 3 bisa di skip ya. Data-data yang dihasilkan form 3 yang terhubung ya, terlink dengan form 4 setelahnya kita pakai form 1. Jadi form 3, bentar saya kembali lagi. Saya kembali lagi ke Excel. Jadi form ini ya, data-data yang ini kita pakai waktu intergreen total itu kita pakai yang ada di form 1. Ini. Ya. Ini pun enggak ngeling ya, enggak ngeling karena ini manual ya. Karena ini manual yang ini. Nah, ini enggak ngeling. Ya, jadi ini data-data disimpan yang lain, beda dengan yang dicontoh. Jangan pakai contoh. Nah, waktu intergreen ini muncul di sini. Nah, harusnya kalau misalkan ini yang ditemukan, data-data yang ini sesuai dengan yang dicontoh ya, lebarnya, maka yang dimasukkan di sini ini ngelink dengan yang di form 3 ini. Nah, karena saya tidak tahu, maka ini saya masukkan form 1 ya, form 1 di sini. Nah, itu ya. Jadi ini bisa di skip, bisa dikosongi. Di tugas saya kasih keterangan form 3, tetap ini dibuat formnya jika sewaktu-waktu kita butuh untuk mengisinya. Karena ngeling ya antara ini form 4 dan form 3 harusnya tetap ini dibuat walaupun kosong ya. Walaupun kosong. Kosong itu ininya tetap diisi ya, jangan kotak etok. Ini tetap diisi ya, tetap diisi, ininya yang kosong boleh, nggak apa-apa ini dikosongin dulu. Oke, form 3 saya kira tidak ada kendala karena kita skip ya. Nggak, tolong tetap dibuat ya form 3-nya. Kemudian kita masuk form 4. Nah ini yang mulai agak sangat banyak sekali rumus yang harus kita masukkan. Nah, pertama adalah yang kita input adalah ini. Oh iya, saya lupa. Jadi gini, di Excel ya. Ini pun saya kasih sama dengan ya, sama dengan ini saya samakan dengan yang ini biar ngeling semua. Ini kemudian di form 2 ini saya buat ngeling dengan yang di depan. Nah, urutannya ini saya buat persis dengan yang ada di contoh di MKG. Kalau saya pribadi yang membuat, saya biasanya membuat kode pendekat ini saya urutkan dengan fasenya. Jadi mudah. Misalkan 1, 2, 3, 4 ya. 4-nya kan ada 2. Karena 4-nya ini ada, maaf, 4-nya ada 2 karena di fase 4 itu timur dan barat berjalan bareng. Ya, di contoh di tugas kemarin yang dikaji pun sama. Ya, 4-nya di sini Pak. Ada 2. Nah, kalau saya pribadi saya buat 1, 2, 3, 4 urut. Jadi selatan dulu, kemudian utara, barat, timur. Itu kalau saya. Nah, karena kali ini saya ingin menunjukkan contoh ya, saya bandingkan dengan di antara kaji dengan di Excel, maka ini saya buat persis seperti yang ada di contoh. Itu ya. Jadi untuk tugas nanti silakan dibuat urut ya fasenya, termasuk di sini pun sama ya, termasuk di sini pun sama. Kalau fasenya di selatan, utara, barat, timur, maka di sini ya mulainya dibuat mulai dari selatan, utara, barat, timur gitu, untuk memudahkan kita. Oke, saya lanjut. Nah, tipe pendekat. Tipe pendekat seperti yang saya jelaskan di beberapa pertemuan sebelumnya, khususnya terkait dengan simpang bersinyal ya. P ini untuk yang protected ya, terlindung. Ya, ini untuk yang opposite, yang terlawan. Terlindung itu seperti apa? Saya kira teman-teman sudah paham. Ya, jadi terlindung itu kalau pergerakannya tidak ada konflik dengan kendaraan yang lain. Kalau O itu ada konflik, contohnya di ini saya tidak perlu buka bolak-balik PDF Excel ya, share screen ya, biar tidak bingung ya. Teman-teman, saya minta teman-teman tolong dibuka juga PDF ya. Ini saya bagi yang buka, atau di HP pun saya kira mudah ya. Buka PDF aja sambil buka apa namanya Zoom ya. Saya kira bisa kok. Kalau yang ada di kalau yang buka laptop ya, HP-nya dibuat buka PDF kaji MKJI, Zoom-nya laptopnya bisa lihat ini. Nah, jadi saya tidak perlu buka
dua layar ya, karena ini sulit ya kalau Zoom. Kalau yang tatap muka langsung bisa saya split ya, bisa saya split layarnya. Nah, oke saya lanjut. Jadi P ini yang terlindung, O ini yang terlawan. Kemudian P, L, T, O, R. Nah, di sini ada banyak P, ada tiga. P, L, T, O, R, P, L, T, P, R, T. Nah, ini yang menjadikan saya menampilkan di sini ada sendiri LT, LTOR ada sendiri. Kalau teman-teman tidak bingung juga, kalau teman-teman bingung buat buat 2 untuk LT dan LTOR ya silakan buat 1. Yang jelas kita harus teliti ya. Contoh sekarang PLTR ini utara 0 semua kecuali timur ya. Kita LTR kita ingat-ingat ya, kalau memang di sini kita jadi satu LT atau LTR, kita kan enggak tahu mana yang ada LTR-nya, mana hanya LT. Kalau seperti ini LTR-nya kita lihat, oh yang ada LTR-nya itu yang ini, maka ini yang kita inputkan, yang lain kosong. Silakan ya, saya enggak mewajibkan teman-teman harus membuat form seperti ini, enggak. Awalnya kalau memang bingung, ini kan bingung ini. Ya, teman-teman bingung karena input di MKC itu jadi satu. Ya, silakan jadi satu juga tidak masalah. Yang penting kita harus paham mana yang LT, mana LTR. Yang saya lanjut ya, sebelum saya buka form 4. Yang sebelah kanan kolom yang form 4 tadi LT, kita input utara 0,05, selatan 0,11, yang barat 0,19. Ya, ini 0,5, 0,11, 0,19. Baratnya ada 2 ya, karena memang baratnya ini jalan di 2 fase 3 dan fase 4. Fase 4 ini ada 2 pergerakan, timur dan barat. Saya lanjut, sekarang PRT pun sama ya. Kita input semua berdasarkan yang ada di ini. Ya. Nah, sampai sini paham nggak? Ada pertanyaan? Sebelum saya lanjut. Tidak ada, Pak. Gimana? Nah, YouTube-nya kan nanti nggak, Pak? Gimana? Ada YouTube-nya nggak, Pak? Ada kurang-kurang paham, lihat lagi gitu. Nanti akan saya share ya. Ya, akan saya Ya, share. Pak, siap, Pak. Ini enggak ngeling ke YouTube, enggak live streaming ya. Nanti akan saya share, insyaallah saya akan share. Kemudian ini ada peringatan lagi 10 menit. Ternyata lama juga saya jelasinnya ini. Ini ada peringatan lagi 10 menit, kalau emang nanti dirasa kita perlu lagi ya enggak apa-apa, kita join lagi ya. Ini ada 10 menit. Saya usahakan 10 menit bisa tersampaikan semua, tapi sepertinya enggak mungkin ini 10 menit kurang 1 form lagi. Ini ada peringatan dari Zoom. Saya lanjut ya biar enggak terlalu lama. Ini PRT, QRT ini saya contohkan aja. QRT ini diisi kalau pergerakannya itu ada O-nya, opposite ya, ada yang terlawan. Kalau terlindung ini kosong aja. Ya, ini cukup sulit memang untuk memahaminya. Karena yang terlawan itu terjadi di fase keempat, ya teman-teman nanti bisa dilihat di PDF-nya juga. Saya tidak perlu buka lagi biar tidak bingung, lama juga. Jadi timurnya ini fase 4 itu yang jalan adalah timur dan barat. Timur dan barat. Kita lihat yang timur dulu. Seharusnya ini kan fase yang timur ya. Nah, timur QRT 25. Dari mana? 25 dan 194. 25 itu dari sini. Nah, 25 ini yang dari timur itu jalan 25 masukkan ini. Nah, dari arah sebaliknya barat juga jalan 194. Terlawan, dari arah terlawannya 194. Ya, jadi yang dimasukkan adalah 25. Untuk yang belok kanan ya, 25 yang belok kanan, jumlah kendaraan yang belok kanan ditambah jumlah belok kanannya dari arah sebaliknya 194. Yang dari arah sebaliknya pun sama ya, dari arah barat 194 yang dimasukkan, 25 ini yang dimasukkan yang dari arah terlawan. Nah, ini saya contohkan aja, ini mumpung saya ingat. Nah, ini ada selisih. Teman-teman kalau lihat di PDF ada selisih. Di PDF itu seingat saya ini 26, ini 193. Ya, benar ya. Bagi teman-teman yang lihat PDF di contohnya. Ini 26, ini 193. Nanti bisa dilihat di contoh ya, yang ada di tugas kemarin. Contoh 1 di MKJ. Ada selisih di sini. Kok ada selisih, Pak? Ya, saya tidak tahu. Ya, tapi di penjumlahan di sini ada selisih. Ya. Nah, ini contoh sederhana aja.
volumenya sama, ya, yang kita masukkan sama, hasil akhirnya di sini ada perbedaan sedikit. Ya, bukan hanya ini, nanti pasti ada perbedaan di sini. Ini ada yang sama, ada yang selisih. Itu sudah biasa antara gaji dan Excel. Kalau saya pribadi seperti yang saya sampaikan di beberapa pertemuan sebelumnya, saya lebih sering menggunakan Excel, ya. Saya sering menggunakan Excel. Oke, saya lanjut nih ya. WE ini sama dengan W masuk, ya. Lebar efektif ini sama dengan W masuk 11,5, 11,6. Ini sama dengan W masuk ini. Jadi kalau kalian lihat nanti sambil lihat rekaman video ini ya, nanti kalian bisa lihat ini 11,5, 11,67 ini sama dengan di sini WE. Oke. Ini sama ya karena sama-sama barat. Saya lanjut ini. Nah, untuk yang terlindung P, ini ada rumusnya, ikut rumus 20. Ini ada rumusnya. Nah, kemudian ini ada di halaman 251. Ini ada di gambar. Ya, kan ini kalau saya buat gini, hasilnya akan berbeda dengan yang dicontoh. Ini barusan tadi ya, menjelang maghrib tadi sore, ini saya samakan ya. Saya samakan dalam artian saya harus menjelaskan dasarnya. Ya, saya harus menjelaskan dasarnya walaupun ini tadi saya input manual, ini kan saya input manual ini untuk yang ini. Kenapa? Karena ini saya ngambilnya dari gambar. Ya, ngambilnya dari gambar. Jadi di gambar itu untuk yang O itu enggak pakai rumus ini. Enggak pakai rumus ini. Tapi pakai gambar. Jadi ada gambar, ya kita harus tarik garis sampai ketemu dengan nilai dasarnya. Nanti bisa dilihat di halaman 251. Jadi teman-teman kalau lihat di MKJE ya, sambil lihat reportnya ini, rekamannya ini, saya harap teman-teman bisa melihat PDF juga, jadi bisa melihat rumus 18 itu pasti setelahnya, di bawahnya pasti bahas rumus 19, di bawahnya pasti bahas rumus 20, di bawah rumus 20 pasti ada gambar ini dan seterusnya sampai akhir. Jadi secara terstruktur ya, jadi susunannya itu seperti itu ya di MKJE. Oke, saya lanjut ukuran kota. 1,05 saya input manual karena tidak ada rumus di sini ya. Ini ada di tabel. Jadi kalau kurang dari 100.000 itu berapa yang harus input? Antara 100.000 sampai sekian 100.000 itu berapa jumlah? Ukuran kota ini jumlah penduduk ya. Nah, ini 1,05 karena di contohnya itu 8, sekian juta. Lebih dari 3 juta itu nilainya 1,05. Oke, saya lanjut sebelah kanan. Hambatan sampingnya di sini 0,95, 0,98, 0,7. Nanti bisa teman-teman cek di tabel C44. Ya, tabel C44. Ini saya lupa tadi. Ada beberapa yang memang tidak saya cek ya. Mungkin ada beberapa angka yang berbeda dengan contohnya ya. Nanti bisa dicek di PDF ini. Kemudian kelandaian, karena relatif landai di kota, maka diisi 1. Ya, 1. Nanti bisa dicek di gambar C41. Parkir 1. Ya, nanti bisa dicek juga. Jadi kalau rumus ya. Jadi kalau memang tidak ada data. Jadi gini, parkir kan ada beberapa simpang yang dekat dengan parkir. Jadi beberapa pendekat yang dekat simpang, ya pendekat di daerah simpang itu kan ada parkir yang mungkin ya dekat dengan lampu. Padahal idealnya memang harusnya tidak ada sih, sekian meter kan tidak boleh ada parkir di dekat simpang, biar tidak mengganggu kendaraan yang belok kiri misalkan, atau mungkin yang lurus ya, yang lurus tidak mengganggu. Kalau memang tidak ada maka diisi 1, ya diisi 1. Nanti teman-teman bisa lihat keterangannya di MKJ. Kemudian belok kanan. Nah, belok kanan ini ada sedikit perbedaan. Di MKJ itu 1 semua. Saya belum cek lagi kenapa kok beda. Tapi yang jelas kalau kita lihat di rumus 22, ini saya masukkan rumus ini ya. Karena if ya. Karena di belok kanan ini gini. Jadi kalau belok kanannya itu P, ininya P, itu rumusnya ini berlaku. Rumus ini berlaku. Tapi kalau O, maka otomatis pakai yang 1. Ini kalau lihat rumus ini, teman-teman nanti bisa dicek ya. Saya tidak tahu kenapa di MKJ ini nilainya 1 semua. Saya tidak tahu. Tapi kalau saya masukkan rumus ini rumusnya memang sudah ada ya di formnya. Jadi saya inputkan ini aja, otomatis ini muncul ya. Nah ini kalau saya klik O, maka otomatis berubah 1. Ya. Nah,
belok kiri pun sama, ya, belok kiri pun sama. Ini kalau P otomatis berubah, langsung aja nanti teman-teman bisa cek secara cepat ya di rekamannya. Kemudian S ini rumusnya dari perkalian ini sampai ke kanan ya, nilai dasar kanan. Kemudian untuk Q-nya, ini adalah jumlah kendaraan. Jumlah kendaraan dasarnya dari form 2. Ya, 1, 2, 3, 4 ini terlindung. Kebetulan ini saya ambil dari terlindung semua, kecuali yang memang yang terlawan ya. Terlindung semua. 1, 2, 3, 4, 14, 61 dari sini. 12, 4, 14, 61 dan seterusnya. Saya agak cepat ya. FR ini adalah rasio ya, rasio arus. Nanti bisa dicek dibandingkan dengan yang ada di KJI. Kemudian ini pun rasio fase ya dari ini. Ini nanti jumlah dari ini ke sini ya, nanti bisa dicek. Ini ada selisih ya. Saya pastikan ini ada selisih. Ada perbedaan di sini antara di MKJ dengan yang Excel. Ya, ada perbedaan. Ini saya pakai rumus saya. Secara lanjutnya perbedaannya apa aja detailnya mungkin bisa lain kali ya, lain waktu kita diskusi di pertemuan yang lain. Ini greennya, nah greennya di sini harusnya pakai rumus ya, harusnya pakai rumus di sini greennya. Ini greennya pun rumusnya ada kaitannya dengan LTI dan lain-lain. Nah ini bisa di skip ya. Saya biasanya menggunakan green termnya ini waktu izinnya pakai form 1. Jadi fase 2, fase 17 dari mana? Dari sini. Fase 1, 28 dari mana? Dari sini. Ya, dan seterusnya. Ya, jadi ini silakan pakai form 1. Ini C-nya ini C perkalian, ya C perkalian. Ini pun cycle time-nya ini harusnya ada rumusnya, rumus 29, rumus 31. Jadi ini silakan lihat di form 1. Ini silakan lihat di form 1. Ini pun silakan lihat di form 1. Ya, pasti bisa dipastikan akan berbeda dengan yang di MKJI. Ya. Karena dari form 3-nya tadi sudah berbeda ya. Mungkin si input yang menginput data di MKJ itu tahu data detailnya di sini tahu, jadi bisa menginput ya. Karena saya tidak tahu, ini bisa saya masukkan ya, saya masukkan 14 sama dengan yang di PDF. Tapi sementara saya sampaikan ini untuk analisis yang lain silakan pakai yang form 1 ya, baik ini maupun yang ini. Kemudian yang C ini perkalian juga. Oke. Nah, saya lanjut. Untuk tadi terakhir itu di C. C ini adalah perkalian dari S kalikan G per C. Ya. S ini dikalikan green time dibagi dengan cycle time. Green time dibagi dengan cycle time. Jadi seperti yang saya samakan tadi, LT, lost time ya, intergreen. Jadi jumlah 15, kemudian 87 dan green time ini lihat di form 1. Saya lanjut, kemudian Q per C, DS. Ini adalah Q per C, ya jumlah volume dibagi dengan kapasitas. Jumlah volume Q dibagi dengan kapasitas 14/4. Yang ke bawah pun sama semua, ya ke bawah sama semua. Kemudian saya lanjut di form 5, ini form terakhir. Nah, form 5 ini yang 3 kolom pertama, ini adalah Q, C, Q per C ini ada di form 4 ya. Ini bisa dilingkan ya, bisa dilingkan. Q, C dan Q per C atau DS ini bisa dilingkan dengan form 4. Kemudian Q per C pun sama, ini perhitungannya dari G dan C yang ada di form 4. Ini silakan lihat di rumus 34.1 ya, ini ya. Saya pakai if ya, dan ada beberapa pilihan di sini biar tidak input satu-satu. Kalau memang di 15-nya itu lebih dari 0,5 maka sekian dan seterusnya. Oke, kemudian ini pun sama ya, ini perkalian antara sek 4 L29 ya, ada di sek 4. Kemudian dikalikan dengan ini, nanti bisa dicek satu-satu ya, saya tidak perlu bahas detailnya, nanti bisa dicek di form 4-nya juga. Teman-teman bisa buat formnya dulu jadi enak ya. Bisa lanjut, ini totalnya, total NQ-nya ini. Total NQ untuk yang di form 5 adalah penjumlahan dari N1 dan N2. Kemudian NQ max itu ada di gambar juga, saya lihat saya pakai if ya. Saya pakai if. Nanti bisa dibandingkan dengan yang di gambar.
QL ini mohon maaf, ini saya sampaikan di awal ya, bahwa ini saya nggak ngecek semua. Tidak, ini berbeda dengan yang keempat itu memang saya bandingkan dengan yang di PDF, di contoh. Ini mohon maaf, saya tidak sempat ngecek satu-satu membandingkan antara di Excel ini dengan yang di MKJI, di contoh satu. Ya, nanti teman-teman tolong dimaklumi ya, kalau emang ada selisihnya, misalkan cukup jauh, sangat jauh sekali, tolong dimaklumi karena saya belum sempat ngecek satu-satu ya, beda dengan yang di keempat. Saya bisa jelaskan detailnya ini bedanya di mana. Kalau ini memang saya enggak ngecek detailnya di mana bedanya. Jadi saya jelaskan aja di sini rumusnya. Kalau rumusnya ini yang jelas saya pakai di MKJI. Kemudian untuk QL, nah QL ini panjang antrian. Panjang antrian di sini rumusnya dari ini ya, ada hubungannya dengan SIG 1 juga. Ya, silakan nanti bisa dicek ya. Kemudian ini NS, kemudian ini NSW, ya silakan nanti bisa dicek secara detail di form masing-masing ya, form masing-masing, dan buka dasarnya rumusnya ada di MKJI, di rumus sekian sudah disebutkan di sini. Nah, yang jadi patokan ya, yang jadi patokan di lalu lintas khususnya yang diambil biasanya atau yang diperhatikan adalah hasil dari QC, DS, kemudian QL dan D. Ya. Q per C ini adalah DS, kemudian QL ini panjang antrian, dan D-nya di sini. Nah, saya ini nggak bisa ini ya, nggak bisa apa namanya cara-cara ya, kalau di HP bisa. Nah, jadi gini. Yang kita perhatikan biasanya QL ya, QL dulu, selain DS. Jadi QL ini panjang antrian. Kalau kita lihat ini, QL-nya berarti 1052 meter itu sama dengan 1 kilo. Nah, ini kan sangat panjang sekali 1 kilo. Nah, kalau emang sudah sangat parah seperti ini contoh ya, karena saya enggak, mohon maaf, tolong bisa di mute dulu ya. Kalau ada pertanyaan silakan di unmute. Ini enggak dengerin. Oke. Sudah saya mute on. Oke, saya lanjut. Nah, ini 1 kilo lebih. Nah, kalau 1 kilo lebih ini sudah sangat panjang sekali. Ya, ini harus kita kurangi. Tentu saja memperhatikan kondisi sekitar. Ya, mohon maaf saya tidak bisa cara-cara ya. Jadi, bentar, saya coba cara-cara aja sih mungkin bisa. Misalkan seperti ini. Ini ada simpang. Oh ya bisa. Ada simpang. Ya, ada simpang. Nah, yang kita perhatikan ini contoh real ya. Contoh real kalau misalkan kita dapat pekerjaan ya atau tugas yang real ya dari kondisi sebenarnya. Misalkan ini ada simpang. Nah, kalau panjang antriannya misalkan, sebentar, saya mute dulu. Nah, kalau misalkan ada lengan ya pendekat yang panjang antriannya sudah sangat parah mendekati ini. Misalkan ini kan kita nggak tahu satu kilo ini setelahnya ada simpang lagi apa enggak. Kita nggak tahu. Saya mute dulu ya. Tolong jangan diaktifkan dulu ya audionya ya, kecuali kalau tanya. Nah, kalau misalkan panjangnya sudah seperti ini, ya ini kan sudah sangat mengganggu sekali. Seandainya ini hijau, kemudian ini hijau, ini bisa-bisa menutupi kondisi ini. Nah, kalau sudah seperti ini, yang ini harus kita prioritaskan dulu. Ya, tentunya kita memperhatikan di simpang-simpang kita, seandainya ada simpang ya. Seandainya ada simpang, kalau tidak ada simpang lagi di belakangnya, saya kira aman ya. Kalau misalkan contohnya seperti ini yang harus kita perbaiki di sini, harus kita kurangi. Kuranginya dengan apa? Banyak ya. Yang pertama,
Yang pertama, yang paling mudah adalah mereset waktu. Tolong di-mute dulu ya, biar saya enggak. Nah, mereset waktu. Mereset waktunya, contohnya seperti apa? Ya, waktu izinnya bisa ditambah. Ya, waktu izinnya bisa ditambah. Mengurangi antrian enggak? Ya, pasti mengurangi antrian. Tapi perlu saya sampaikan juga bahwa nambah waktu, mengurangi waktu itu mempengaruhi dari arah yang lain. Seperti halnya air, atau mungkin hal yang seperti saya analogikan air ya, pipa gitu ya. Kalau kita nambahi waktu hijau, ini berkurang. Misalkan hijaunya yang ini ditambah, tadi yang awalnya 17 detik ya, ditambah jadi 20 misalkan, atau 25 detik. Nah, ini pasti berkurang. Misalkan ini berkurangnya jadi 60 meter. 60 meter misalkan. Yang lain pasti ini bertambah. Pasti bertambah. Kenapa bertambah? Karena waktu tunggunya semakin lama. Bisa dipahami ya. Jadi kita tambahkan ini, cycle time-nya pasti bertambah. Pasti bertambah totalnya. Jadi logikanya seperti ini. Kamu tidur jam berapa? Tolong di-mute dulu. Iya. Nggak dengar sepertinya. Bisa mute aja. Oke, sudah. Jadi gini, logikanya seperti itu. Teman-teman saya kira bisa mengamati ya, merasakan bahkannya. Kalau kalian melewati simpang yang 2 fase saja, 2 fase ini contohnya ada perempatan, fase 1 ini jalan utara selatan jalan bareng, ya. Kemudian fase kedua adalah timur barat jalan bareng. Nah, ketika kondisinya seperti itu, kalian lebih cepat yang mana nunggunya? Pasti yang 2 fase, karena tidak terlalu lama. Otomatis kalau tidak terlalu lama, tundaan antrian itu semakin pendek ya. Belum panjang sudah hijau, belum panjang sudah hijau. Sudah. Yusril bisa di-mute? Loh, makeup itu alergi. Enggak dengar. Lanjut. Nah, kalau fasenya semakin banyak, pasti tundaannya juga semakin panjang. Ya. Jadi karena apalagi seperti ini, waktu salah satu fase ditambah, kita nunggu sekian detik lagi. Otomatis nunggu sekian itu jumlah kendaraan yang di belakang kita bertambah. Otomatis panjang antriannya bertambah, tundaannya juga bertambah. Bisa dibantu. Yusril bisa di-mute? Aku belum pernah loh. Yusril dengar? Belum. Halo. Iya, sumpah. Oh, Tadi suara saya dengar ya, teman-teman ya? Dengar, Pak. Dengar, Pak. Dengar, Pak. Tolong besok kalau ini di-mute ya, biar tidak ganggu yang lain. Oke, saya lanjut. Jadi logikanya seperti itu ya, teman-teman ya. Jadi kalau kita nambah sekian detik waktu hijau, maka yang lain pasti akan bertambah. Panjang antriannya bertambah, tundaannya bertambah. Kenapa? Karena semakin lama nunggunya. Logikanya seperti itu. Fase yang, misalkan salah satu fase itu bertambah waktu hijaunya, memang antriannya bisa berkurang. Tapi yang lain bisa bertambah. Paham ya? Bisa dipahami ya? Maksud saya. Halo? Bisa dipahami? Pak, tanya, Pak. Ya. Pak. Pak, tanya, Pak. Ya, silakan. Pak, ada batasan maksimal nggak ya, Pak? Untuk misalnya untuk fase hijau itu harus maksimal berapa detik gitu? Secara peraturan gitu, Pak. Di MKJI ada. Di MKJI ada. Saya ingat saya di MKJI itu nanti bisa dilihat, saya nggak hafal halamannya. Di MKJI ada idealnya. Green time-nya itu berapa untuk sekian fase itu ada. Nah, tapi pada kenyataannya itu tidak sesuai dengan MKJI. Mungkin ya, ini mungkin pemikiran saya ya.
kondisinya berbeda antara MKJ itu dirilis tahun 97 dengan kondisi sekarang. Sudah ya tidak sesuai ya mungkin ya, tidak cocok dengan kondisi sekarang. Karena jumlah kendaraannya itu pasti berbeda. Ya, jumlah kendaraannya pasti berbeda. Kalau dulu mungkin relatif lebih sedikit dibandingkan sekarang. Nanti bisa dilihat lah, bisa dibandingkan secara real ya, teman-teman. Membandingkan antara di MKJ nanti bisa dilihat sekian fase itu berapa. Ya, nanti bisa diamati ya, bisa diamati dan bisa dihitung sendiri mungkin. Kalau ada waktu luang bisa diamati sendiri. Sekian fase itu misalkan di 4 fase itu misalkan 120 misalkan atau 90 120 lah, katakanlah 120 detik. Nah, 120 detik itu kenyataannya kalau sekarang itu ada beberapa simpang yang lebih dari 120. Ada lebih dari 120. Nah, idealnya berapa? Itu saya tidak bisa menentukan idealnya berapa. Nah, karena kita harus mengotak-ngatik, ya, mengotak-ngatik. Jadi di simpang itu saya yakin semua dinas terkait ya, kalau memang concern ya dengan perbaikan kinerja itu pasti seringkali mengamati itu, seringkali meluangkan waktu untuk menganalisis kinerjanya, jangankan ini ya satu kali waktu ya, satu periode waktu, bahkan pagi sore itu bisa beda waktunya. Hijaunya pagi dengan hijaunya sore di salah satu fase itu bisa beda. Nah, idealnya berapa saya tidak bisa menentukan. Ya, saya tidak bisa menentukan karena lihatnya itu dari KL, dari DS dan seterusnya. Saya bisa pastikan semakin lama itu KL-nya semakin panjang ya, karena jumlah kendaraannya semakin bertambah. Tidak ada batasan kendaraan, kemudian kapasitasnya sendiri terbatas. Jalan itu kan terbatas kapasitasnya, sedangkan isinya kan selalu bertambah setiap tahun. Jadi bisa dipastikan kalau kinerjanya pasti semakin jelek ya, nilai DS-nya pasti semakin besar. Itu ya, jadi jawaban saya ya. Jadi ya secara tertulis ada di mana di MKJI. Tapi kenyataannya untuk kondisi saat ini itu yang saya temui, beberapa kali yang saya temui, khususnya di simpang yang besar dengan volume yang besar itu tidak pas. Ya, misalkan di MKJI 4 fase seperti yang saya sampaikan tadi 90 detik. Di lapangan itu jarang sekali 90 detik. 100 detik iya banyak, di atas 100 detik. Itu sudah enggak cocok ya antara di MKJ dengan kondisi real di lapangan. Itu ya. Ada pertanyaan lain? Sebelum saya tampilkan tugasnya. Belum, Pak. Ada ya. Kalau enggak ada, saya kira itu ya. In total, maaf ini tadi yang belum tersampaikan. Ini kendaraan, ini totalnya. Ini kendaraan terhenti rata-rata, kemudian nanti ini bisa dibaca lah. Saya kira ini ada juga di MKJ penjelasan ini. Ya, oke, saya kira itu.